Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kenalin aku Rahmat Nofriandi Ramadan. Aku di sini sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai peserta dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas mengenai identitas, media, dan masyarakat, kemudian khalayak dalam media, dan populer kultur dan subkultur ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita masuk ke konsep identitas nih. Identitas adalah suatu konsep yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek termasuk identitas pribadi, sosial, budaya, dan kelompok. Ya. Ada juga beberapa aspek utama dalam konsep identitas selain yang saya sebutkan di atas ya. Meliputi etnis, identitas gender, agama, nasional, maupun virtual. Bahkan virtual pun kita ada identitasnya gitu ya teman-teman. Oke, sekarang identitas itu eh, bersifat dinamis ya, jadi dapat berkembang seiring waktu berjalan. Identitas juga dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, lingkungan, dan perubahan dalam kehidupan seseorang. Selain itu, individu dapat memiliki identitas yang kompleks dan multidimensi nih, yang mencakup berbagai aspek di atas secara bersamaan ya. Misal, aku ya, identitas aku nih ya. Aku identitas identitasku budayaku budaya Bengkulu karena aku dari provinsi Bengkulu gitu. Kemudian aku identitas gendernya ya laki-laki seperti itu. Kemudian untuk identitas agama, aku identitas agamanya Islam ya. Nasionalnya kita identitasnya Indonesia dan sebagainya seperti itu. Nah, itu merupakan identitas yang kompleks dan multidimensi teman-teman ya. Jadi beberapa aspek yang saya sebutkan tadi itu bisa kita masukkan ke dalam konsep identitas kita ya. Nah, itu tadi aku sudah menyebutkan kayak identitasku itu apa sih gitu loh ya. Selain itu, selain yang tadi aku sebutkan, identitasku juga adalah wibu ya. Seperti yang teman-teman tahu, wibu itu kan pecinta ya nggak hanya anime tapi pecinta yang berbau-bau budaya Jepang seperti itu. Itu namanya disebut wibu ya teman-teman. Jadi identitasku itu sering diibaratkan dengan wibu karena aku ya hobi menonton anime dan sebagainya. Nah, aku itu dulu pernah mendapatkan diskriminasi sih waktu SMA, SMA kelas kelas 2 ya karena waktu itu juga COVID udah mulai gitu ya. Itu masih zaman-zamannya COVID. Waktu itu aku dapat diskriminasi dari temanku kayak, "Ah, lu wibu bau bawang, bau bawang." Ya, kesinggung gitu loh ya. Padahal aku sering mandi gitu loh, nggak pernah aku nggak mandi gitu loh. Jadi kenapa sebutannya wibu bau bawang? Karena rata-rata wibu di dunia itu tuh jarang mandi teman-teman. Jadi makanya orang-orang yang hobinya kayak wibu itu kan diibaratkan dengan orang yang no lab, yang nggak pernah keluar kamar sama sekali dan nggak pernah mandi. Lebih tepatnya begitu. Makanya aku dulu dapat diskriminasi kayak ah wibu bau bawang, lu bau bawang jangan deket-deket lah gitu. Kayak gitu. Ya itu masa lalu yang kelam ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke media mengkonstruksi tentang identitas. Nah, media mengkonstruksi identitas dengan menjadi cermin dari nilai-nilai ideologi yang dikonstruksi oleh media itu sendiri. Media massa menggunakan sistem representasi seperti bahasa, visual, kemudian untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan individu tentang realitas baru. Nah, melalui gambar-gambar yang ditampilkan di media, identitas sosial muncul dalam makna gambar-gambar tersebut ya. Singkatnya, media mengkonstruksi identitas dengan merefleksikan nilai-nilai ideologi dan membentuk persepsi individu melalui representasi dan pencitraan. Ya, ini memang melekat dengan media ya. Kalau masalah pencitraan itu ya teman-teman ya. Proses ini menciptakan narasi yang koherennya itu tentang kesinambungan biografis seseorang dari masa lalu ke masa depan. Ya. Jadi yang penting untuk konstruksi identitasnya itu sendiri ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke media dari pandangan transmissional view dan meaning base ya. Jadi transmissional view dan meaning base ini adalah pendekatan yang digunakan
untuk menganalisis media. Pandangan transmisi berfokus pada dampak media terhadap khalayak, sedangkan pandangan berbasis makna atau meaning base itu menekankan pada interpretasi dan konstruksi makna oleh khalayak. Eh, transmission view di sini mengasumsikan bahwa pesan media ditransmisikan secara langsung dari pengirim gitu, pengirim ke penerima tanpa campur tangan ya teman-teman. Dalam pendekatan ini media dilihat sebagai alat untuk mentransmisikan informasi. Nah ya, mungkin apa ya, sebagai contoh nih ya teman-teman, sebuah laporan berita mengandung isu politik dapat menganalisis keakuratan dan objektivitasnya dari laporan tersebut, penggunaan bahasa dan penjadian fakta seperti itu. Tanggapan pemirsa terhadap laporan berita akan dilihat sebagai hasil dari transmisi pesan, bukan interpretasi pemirsa terhadap pesan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke meaning base. Meaning base ini menekankan interpretasi dan konstruksi ya, tadi sudah dijelaskan gitu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pesan media terbuka untuk diinterpretasikan dan bahwa audiens secara aktif mengkonstruksi makna dari konten media. Sebagai contoh, pandangan apa ya? Dari contoh perban Sebagai contoh, pandangan berbasis makna atau meaning base ini dari sebuah laporan berita tentang isu politik yang tadinya dapat menganalisis bagaimana audiens menginterpretasikan laporan tersebut, konteks budaya dan sejarah dari isu tersebut ya. Adapun juga peran media dalam membentuk opini publik, tanggapan permisal terhadap tayangan baru. Jadi, singkatnya, transmissional view ini berfokus pada dampak media terhadap khalayak, sedangkan meaning base itu menekankan interpretasi dan konstruksi makna oleh khalayak. Kedua pendekatan ini berguna dalam memahami peran media yang ada di masyarakat. Tetapi, pandangan berbasis makna atau meaning base ini memberikan pemahaman yang lebih bernuansa dan kompleks mengenai dampak media terhadap khalayak seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke materinya kajian khalayak dan tata teori ya teman-teman. Nah, eh kajian khalayak atau bisa disebut sebagai audience study dan teorinya ya adalah dua aspek utama dalam studi media. Kajian khalayak berfokus pada perilaku dan pemikiran khalayak sebagai respon terhadap media. Sementara teorinya ini berfokus pada teori dan konsep dalam studi media. Jadi, ada beberapa peta teori ini. Yang pertama ini teori jarum suntik, teman-teman. Ini berkaitan dengan maaf, berkaitan dengan audiens pasif, khususnya media massa dari tahun 1950 sampai 1960-an ya, dan memiliki efek langsung, segera dan kuat. Informasi dan pesan murni disuntikan melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan ya. Masukan dari media ini bisa sangat berbahaya bagi audiens mengingat hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terutama di kalangan remaja dan anak-anak seperti produksi game di zaman sekarang ya seperti itu. Itu teori jam suntik ya. Nah, kemudian teori kultivasi. Ini nih efeknya kayak seperti teori yang tadi ya, yaitu teori jarum suntik itu ya. Dia berhubungan erat dengan audiens pasif dan menunjukkan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang dan nilai-nilai mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk ya, seperti itu. Sebagai contoh, sebuah iklan yang menyatakan bahwa terlalu banyak gula, garam, dan lemak dapat mempengaruhi kesehatan kita, dapat berdampak pada kebiasaan makan kita, dan kita mungkin akan memperbaiki cara makan kita itu, ya, itu efeknya. Dan sebaliknya, terlalu banyak kekerasan di media dapat menyebabkan perilaku kekerasan seperti mungkin kalau di film zaman dulu itu kalau nggak salah kalau teman-teman pernah nonton Jackie Chan atau apa ya, Jackie Chan terus Ip Man ya itu kan isinya kekerasan-kekerasan semua ya ya apa seni bela diri kayak gitu kan. Ya, jadi ada kalau anak-anak nonton kan rata-rata nanti anak-anak kayak langsung menghayal dia wah dia bisa kayak gini. Nanti dampaknya dia bakal menguji cobakan itu, mengimplementasikan itu ke orang secara langsung nantinya seperti itu. Itu dampaknya ya. Itu adalah teori kultivasi. Nah, terus selain teori kultivasi, ada teori lain. Eh, sebentar. Mana tadi? Jangan ini. Nah,
Mana? Alhamdulillah. Nah, kemudian ada teori two-step flow ya kalau nggak salah. Teori ini mengacu pada audiens yang sedikit aktif, namun opini pemimpin merupakan perantara untuk mempromosikan pesan, produk, atau kampanye kepada audiens setia mereka melalui proses dua langkah ya, dan tampaknya mengurangi kekuatan media. Nah, kemudian ada analisis resepsi, yaitu teori yang menjelaskan kalau audiens ini aktif dan berfokus pada reaksi audiens terhadap teks media yang dikodekan. Ya, tergantung pada usia, kebangsaan atau budaya, konten media dapat dibaca sebagai decoding konteks dengan cara yang berbeda. Gitu. Kemudian ada riset audience ya, adalah sebuah elemen utama bagi setiap produser media karena perusahaan media perlu mengetahui selera menonton dari masyarakat. Sebagai contoh, pertama, perusahaan riset ini mungkin mengetahui gaya hidup mereka. Riset audiens adalah elemen utama bagi setiap produser media karena perusahaan media perlu mengetahui selera menonton masyarakat. Seperti contoh, perusahaan riset ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui gaya hidup masyarakat dan secara otomatis apa yang ingin masyarakat beli seperti itu. Kemudian yang kedua, terkadang akhir film diubah jika penonton tidak menyukai akhir film tersebut. Kajian khalayak dan teorinya ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan eh, pengetahuan tentang khalayak dan media. Kajian khalayak menghasilkan pengetahuan yang lebih mengkaji dan menyediakan informasi yang lebih detail dan kompleks tentang khalayak. Sementara teorinya ini menghasilkan pengetahuan yang lebih abstrak dan teoritis tentang khalayak dan media. Keduanya ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang khalayak dan media dan menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dan teoritis tentang khalayak dan media. Seperti itu teman-teman ya. Ya. Oke, lanjut yang ke apa ya? Terakhir ya. Yang terakhir ini populer populer kultur ya. Jadi ya ini adalah fenomena sosial yang melibatkan berbagai macam kebudayaan, ideologi ataupun produk kreatif yang populer lah dan banyak dijajahi oleh eh, masyarakat. Ya kayak macam kalau bentuk apa dalam bentuk seni dan media kayak seperti apa? Musik, film, televisi, komik, video game, ya dan internet meme lah ya yang kita tahu ya yang sekarang masih banyak di internet seperti itu ya. Nah, populer kultur ini sebagai fenomena sosial baru saja muncul karena adanya teknologi masa yang menggambarkan dan em, apa ya yang menggambarkan perubahan sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Teknologi massa seperti radio, televisi, internet itu memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mengonsumsi populer kultur secara massa. Untuk contoh-contohnya ya tadi sudah aku bilang ya di awal yaitu kayak film, musik, televisi, komik, video game, internet meme ya dan sebagainya ya. Ya kenapa contoh-contoh itu bisa masuk? Karena kalau film ya, film itu kan populer kultur yang paling populer di masyarakat. Kayak film ini juga menghasilkan apa ya pendapatan yang besar gitu loh dan memiliki kuasa untuk menggambarkan dan eh, perubahan apa yang namanya untuk menggambarkan dan menggambarkan perubahan sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Contoh ya film-film yang populer ya kita tahu kalau sekarang yang lagi tayang itu adalah The Marvels ya filmnya Marvel Studio Universe itu ya. Itu salah satu contohnya. Kalau musik ya kayak kalau sekarang tuh yang lagi viral ya kalau K-popers kayak BTS, EXO, NCT dan sebagainya. Kemudian video game kayak yang sekarang lagi viral Mobile Legend, Genshin Impact ya kayak gitu gitu loh. Internet meme tuh yang lucu-lucuan itu loh yang kalau misalkan di Instagram apa meme-nya Mr. Bean atau meme-nya apa meme-nya siapa tuh pendiri Tesla ya itu ada di sana gitu loh meme-memenya seperti itu. Itu termasuk meme teman-teman. Itu buat hanya lucu-lucuan doang ya. Itu itu juga merupakan bagian dari populer kultur seperti itu. Ya, teman-teman itu saja dari saya. Jika kurang jelas atau berbelit-belit ya saya mohon maaf karena saya orangnya begini. Ya,
tidak berani berbicara di depan banyak orang, ya kurangnya bersosialisasi itu menyebabkan saya kurang mahir untuk berbicara seperti itu. Ya karena saya dulu adalah no lab ya di zaman COVID. Kalau misalnya di zaman COVID itu tidak terjadi COVID, ya mungkin saya tidak akan seperti ini. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.